telah percaya Allah itu ada. Kita telah percaya Allah itu ahad. Kalau itu telah kita yakini, maka untuk apakah kita pelajari lagi? Untuk apakah kita bahas lagi tentang masalah adanya Allah? Sedangkan kita telah percaya Allah ada. Sedangkan kita telah percaya Allah ahad. Kalau sudah kita percaya, untuk apa kita pelajari tentang ahadnya Allah? Maka jawab, yaitu keyakinan kita tidak akan kuat seperti ibarat satu bangunan. Bangunan itu tidak akan kokoh apabila bahan bangunannya dikurangin. Bangunan itu tidak akan teguh apabila bahan bangunannya tidak ditepatin. Artinya, apabila bahan tersebut telah dikurangin, maka bangunan tidak akan selamat. Begitu pula bahan iman adalah ilmu. Apabila ilmu tidak memadai, apabila ilmu iman tidak mencukupi, hanya sekedar percaya Allah ada, tapi tidak tahu bagaimana ada, hanya percaya Allah itu ahad, tapi tidak tahu tentang ahadnya Allah, maka iman tersebut tidak akan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat sedang jamaah salat fardu subuh yang Allah muliakan. Alhamdulillah, pada pagi yang mulia ini dengan izin Allah, Allah mempertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa mendapati keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang Allah muliakan, pada pagi ini dengan izin Allah kita akan melihat dan mendengar beberapa pembahasan yang menyangkut dengan masalah ilmu iman atau yang dikatakan ilmu akidah. Karena tidak terlepas seseorang itu daripada tuntutan Allah untuk beriman kepadanya dan kepada rasul-rasulnya. Maka pembahasan pada pagi ini kita akan melihat daripada beberapa macam yang berkaitan dengan ilmu akidah. Mubadiru ilmu tauhid, yaitu satu ilmu yang membicarakan untuk menetapkan segala keyakinan agama dengan dalil yang yakin. Ilmu tauhid yaitu satu ilmu
yang membicarakan untuk menetapkan segala keyakinan agama dengan dalil yang yakin. Itulah yang dikatakan ilmu tauhid, yaitu satu ilmu yang di dalam ilmu tersebut berbicara tentang masalah keyakinan di dalam beragama, dan keyakinan itu akan teguh, keyakinan itu akan kokoh, keyakinan tersebut akan kuat apabila disertai dengan dalil. Saya ulang, yang dikatakan ilmu tauhid adalah ilmu yang membicarakan tentang masalah keyakinan di dalam beragama. Yang keyakinan tersebut akan teguh, keyakinan tersebut akan kokoh apabila disertai dengan dalil. Dalil itu didapati dengan ilmu pengetahuan. Artinya, yang menguatkan keyakinan itu, yang membuat keyakinan tersebut kokoh, yang membuat keyakinan tersebut teguh, yang membuat iman tersebut akan kuat apabila ada padanya itu ilmu tentang iman. Jadi ilmu iman itu adalah bahan daripada iman. Ilmu iman itu adalah bahan daripada keyakinan. Artinya tidak akan kokoh iman seseorang, tidak akan teguh iman seseorang, tidak akan kuat iman seseorang apabila ia jahil tentang ilmu iman. Timbul pertanyaan, kita telah meyakini Allah itu ada. Maka untuk apakah kita mempelajarinya kembali tentang adanya Allah? Kita telah percaya Allah itu ada. Kita telah percaya Allah itu ahad. Kalau itu telah kita yakini, maka untuk apakah kita pelajari lagi? Untuk apakah kita bahas lagi tentang masalah adanya Allah? Sedangkan kita telah percaya Allah ada. Sedangkan kita telah percaya Allah ahad. Kalau sudah kita percaya, untuk apa kita pelajari tentang ahadnya Allah? Maka jawab, yaitu keyakinan kita tidak akan kuat seperti ibarat satu bangunan. Bangunan itu tidak akan kokoh apabila bahan bangunannya dikurangin. Bangunan itu tidak akan teguh apabila bahan bangunannya tidak ditepatin. Artinya, apabila bahan tersebut telah dikurangin, maka bangunan tidak akan selamat. Begitu pula bahan iman adalah ilmu. Apabila ilmu tidak memadai, apabila ilmu iman tidak mencukupi, hanya sekedar percaya Allah ada, tapi tidak tahu bagaimana ada, hanya percaya Allah itu ahad, tapi tidak tahu tentang ahadnya Allah,
maka iman tersebut tidak akan kuat. Ya, jadi iman kita itu akan bagus apabila ada pada diri kita tentang ilmu iman. Semua kita telah beriman dan iman itu akan sempurna kalau ada padanya ilmu. Makanya orang yang tidak memahami ilmu iman, imannya tidak bagus. Perlukah dipelajari setiap saat tentang ilmu iman? Jawabannya, perlukah mengisi BBM setiap hari kita membawa kendaraan? Itu. Kalau minyak yang kita isi ke dalam tank tangki Honda, karena dibutuhkan sebagai bahan bakar supaya kereta tersebut hidup, begitu pula dengan iman. Iman itu akan sempurna dan teguh apabila mencukupi ilmunya. Tidak cukup tentang ilmu iman, maka tidak akan kuat iman. Nah, jadi sebagai pembukaan, yang dikatakan ilmu tauhid adalah satu ilmu yang membahas tentang masalah keyakinan di dalam beragama, dan keyakinan itu akan teguh, keyakinan itu akan kokoh apabila disertai dengan ilmu pengetahuan. Ilmu apa yang dibutuhkan? Tidak ada lain bicara iman selain yang dibutuhkan adalah ilmu iman. Ya, jadi yang diperlukan ketika kita beriman adalah ilmu tentang iman. Ya, bagaimana? Kira-kira ada yang kurang paham? Ada barang masuk? Bagaimana? Silakan. Tidak perlu tunggu selesai ngaji. Ya, kalau tunggu selesai ngaji, hilang pertanyaan, orang tidur. Jadi begitu ada yang tersendat, tanya terus. Silakan. Waalaikumsalam. Iya. Ada seorang ulama tidak mempercayai Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Bagaimana kaitannya? Iya. Iya. Seseorang yang tidak meyakini perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah, sedangkan Allah mengatakan bahwa telah memperjalankan seorang hambanya dari Haram ke Aqsa, dari Aqsa ya ke Sidratul Muntaha, begitu kira-kira. Nah, ketika Allah berkata bahwa telah memperjalankan hambanya, sedangkan ada manusia yang mengatakan tidak. Allah mengatakan iya. Manusia itu mengatakan tidak. Kira-kira mana yang kita percaya? Percaya kita kepada manusia yang berkata Isra Mi'raj tidak ada? Atau percaya kepada Allah yang mengatakan Isra Mi'raj itu ada? Itu. Apabila mengingkari, artinya menolak, tidak menerima perkataan Allah, tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Allah,
dan tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi fungsi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu untuk apa? Syahadat itu ikrar bil lisan wa tasdiqu bi qalbi, mengucapkan dengan lidah, meyakini dengan hati. Ketika kita mengucap tapi hati tidak percaya. Lidah mengucap, hati tidak percaya. Bagaimana itu? Kemudian yang kita katakan amantu billahi, aku beriman kepada Allah. Apa yang kita imani tentang Allah? Yaitu segala perkataan Allah, segala yang disampaikan oleh Allah juga wajib diimani. Berarti kesimpulannya Allah mengatakan bahwa telah memperjalankan hambanya, manusia itu mengatakan tidak ada, kira-kira iman kita yang mana yang benar? Ya, iman kita yang mana yang kita percaya? Ya, jadi kalau begitu, siapa yang mengingkari daripada penyampaian Allah, artinya tidak percaya, hukumnya kafir. Yang tidak menerima dan mempercayai akan penyampaian Allah, ingkar terhadap kalam Allah, maka hukumnya kafir. Dan itu bukan kafir nikmat. Kafir keluar daripada iman. Ya, kafir keluar daripada iman. Saya rasa begitu. Terima kasih. Ya, ada lagi? Bagaimana? Ada yang lain? Silakan pasti keras ya untuk ketajaman kajian kita. Karena kita sering berhadapan dengan sayang dengan mobil di belakang kita. Silakan. Waalaikumsalam. Ya. 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 Pertanyaannya, oh ya baik. Tentu gini, sholat tetap dikerjakan, baik, tapi mungkar juga dikerjakan. Ya. Pertanyaan apakah itu boleh? Bagaimana kaitan dengan iman? Silakan. Terima kasih. Ada orang yang mampu mengerjakan salat, juga mampu melakukan yang mungkar. Padahal yang kita ketahui, salat itu mencegah segala perbuatan keji dan mungkar. Nah, timbul pernyataan, bukan pertanyaan. Timbul pernyataan. Ada yang mengatakan walaupun kita sering melakukan kemungkaran, yang namun jangan pernah tinggalkan sholat. Ya. Padahal menurut pemahaman kita, orang yang sholat nggak melakukan lagi kemungkaran. Yang disampaikan oleh ustadz tersebut benar. Yang ibu fahami juga benar. Menurut ustadz itu, walaupun kita masih mengerjakan yang jahat-jahat, maka jangan ditambah jahat lagi dengan tinggal sholat.
Ya, begitu barangkali. Kan? Karena tinggal sholat itu juga perbuatan mungkar. Banyak perbuatan mungkar yang lain kita buat, jangan ditambah lagi dengan kemungkaran meninggalkan sholat. Jadi walaupun masih jahat, sholat tetap jalan. Menurut pemahaman ibu, nggak mungkin orang yang sholat ngerjain kemungkaran. Benar juga. Ya begitu. Ya. Jadi pernyataan tadi benar, pernyataan ibu juga benar. Nah, ketika kita melihat banyak orang yang tidak pernah tinggal salat, tetapi tidak mampu meninggalkan kemungkaran. Ya. Belum sanggup menjaga lisan, belum sanggup menjaga mata, belum mampu memelihara telinga, belum mampu untuk menjaga tubuh. Permasalahannya di mana? Permasalahannya ada sesuatu yang membuat diri orang tersebut lazat di dalam berbuat dosa, manis berbuat akan kesalahan, sehingga ibadah yang dia lakukan belum dapat membendung kesalahan itu. Maksudnya begini Ibu, kalau tubuh ini masih banyak kesalahan, kalau badan ini masih banyak dosa, kita nggak akan dapat nikmatnya ibadah. Lezatnya ibadah nggak dapat. Enaknya ibadah nggak jumpa. Kenapa? Karena yang menghalangi nikmatnya ibadah, lezatnya ibadah, itu dihalangi oleh segala dosa yang ada pada kita. Makanya kalau kita belum taubat dulu di dosa itu, belum kita taubat benar-benar, dosa kita apa umpamanya? Misal dosa kita pernah ngambil orang punya. Kalau itu belum dikembaliin, mau gimana pun jungkir balik di masjid, nikmatnya nggak dapat. Jadi walaupun dia salat, walaupun dia beramal saleh, yang dosa tetap ada pada dia. Nah, paling tidak, sambil nunggu bertaubat dengan sesungguh-sungguh, maka lakukan terus akan salatnya. Namun jangan sampai juga salat berjalan, dosa juga masih jalan. Itu setengah manusia, Ibu. Setengah manusia. Setengahnya barangkali iblis, ya. Ya, begitu. Jadi iman yang kita miliki itu meningkat apabila dibarengi dengan amal saleh. Iman itu akan lemah apabila banyak dosa yang kita buat. Makanya mengapa iman seseorang meningkat naik karena dibarengi dengan amal yang zahir dan amal yang batin. Dan iman itu akan lemah, turun kalau semakin banyak dosa yang dibuat. Makanya salat dikerjakan, dosa dikerjakan, disinilah imannya belum sempurna. Saya rasa begitu. Silahkan. Baik, ada lagi nih tempuh. Iya. Supaya kajian kita tetap terus, silakan. Bukankah setiap perbuatan walaupun secara kita tentukan Allah, walaupun perbuatan jahat atau perbuatan baik, tapi itu dihitung oleh Allah. Iya. Apakah boleh dikaitkan dengan kehidupan dunia Pak, yang mengatakan bahwa air dan minyak itu tidak bercampur? Iya. Begini, ada pertanyaan dari pertanyaan ini tentang perbuatan baik dan perbuatan jahat. Apakah ini tentang imbalannya, katakanlah dosa dan pahala ini bisa tercampur tidak? Baik, kaitannya kan seperti tadi. Tapi bagaimana dengan iman kita tentang hal itu? Karena kita bicara tentang iman. Iya. Minyak dan air secara adat kebiasaannya tidak bercampur. Seperti tidak bercampur gerak dan diam. Saatnya bergerak maka tidak diam.
ketika sedang diam, sungguh tidak bergerak. Seperti tidak bercampur baik dan buruk. Begitu pula amalan yang baik dan amalan yang buruk juga tidak akan bisa bertemu. Karena di saat seseorang sedang berbuat baik, buruknya tidak ada. Tapi ketika kita sedang mengerjakan yang buruk-buruk, baiknya pun juga tidak ada. Karena baik sama buruk nggak bisa jumpa. Ketika sedang baik, maka sungguh tidak buruk. Ketika lagi buruk, maka sungguh tidak baik. Ada orang bilang, dia orangnya memang baik, tapi buruk. Gimana itu? Dia orangnya memang bagus, tapi jahat. Itu gimana? Padahal kalau lagi jahat, nggak bagus. Nah, ketika balasan Allah, Allah akan membalas segala yang baik dan yang buruk. Ya. Yang pertama, kita yakin nggak? Percayakah semua yang kita buat tidak luput daripada balasan Allah? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, kita yakin nggak Allah mampu memilah-milahkan yang mana baik, yang mana buruk? Yang ketiga, kita yakin nggak di dalam iman kita, di dalam keyakinan kita, bahwa sekecil pun kesalahan yang kita buat, karena adilnya Allah, maka akan Allah tuntut dan Allah balas pada hari akhirat. Begitu pula dengan kebaikan. Karena kebaikan yang kita buat, karena kasih sayangnya Allah, Allah akan balas dengan nikmat di akhirat. Sekecil apapun keburukan yang kita buat, maka adilnya Allah, Allah akan balas di akhirat. Nah, ketika Allah membalas baik dan buruknya yang kita buat, yakin gak iman kita bahwa Allah itu mampu? Bahwa Allah itu kuasa. Nah, kalau kita bayangkan dengan ilmu kita, gak ketemu. Kenapa? Ilmu kita terbatas. Untuk memikirkan bagaimana cara kerjanya Allah. Kalau kita ingin memikirkan cara kerjanya Allah, bagaimana Allah bekerja, maka sungguh tidak akan jumpa. Tidak akan dapat. Nah, intinya apa? Baik yang kita buat, maka semua akan menutup semua kesalahan yang kita buat. Jadi yang menutup kesalahan itu perbuatan baik. Semakin banyak kebaikan yang dibuat, semakin banyak yang ditimpa di atas kesalahan, sehingga kesalahan itu tidak akan terlihat lagi. Apakah Allah akan memeriksa pada hari akhirat kesalahan kita? Kalau sudah Allah ampuni dan Allah sudah terima taubat kita, maka sungguh tidak akan Allah tanya lagi. Saya rasa begitu. Terima kasih. Untuk mungkin sebelum dipertanyakan oleh jemaah lainnya, kaitannya dengan apa yang ditanyakan oleh jemaah tadi, bagaimana Allah itu dengan rahman dan rahimnya, ini seperti apa ya kaitan dengan iman kita? Silakan. Maksudnya bagaimana? Ini kan ada buruk dan baiknya, tapi Allah punya rahman dan rahim. Saya Allah, bagaimana Allah maha penyayang, maha pengasih. Dengan ini kaitan dengan iman tadi, apa yang dikatakan jemaah tadi? Allah punya sifat Ar-Rahman, punya sifat Ar-Rahim. Kaitannya dengan Buruk dan baik tadi. kaitan buruk dengan yang baik. Baik. Bagaimana maksudnya? Kurang paham saya. Silakan yang lain yang bertanya. Bagaimana? Rahmat Allah. Ya. Orang yang jahat dengan rahmat Allah,
Allah ampuni. Ya Ibu. Kemudian ya, ya. Silakan Ibu tentang bagaimana rahmat lainnya gitu ya. Penyayangnya Allah tadi pada orang yang sejahat-jahatnya. Jadi perlu difahami Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kan sifat Allah. Sifat Allah. Makna Ar-Rahman, Maha Penyayang. Yang disayangi Allah itu siapa? Orang mukmin, orang Islam, orang kafir, orang jahat. Jadi orang kafir ini walaupun nggak beriman, Allah tetap berikan nikmat kepada mereka. Karena itu kasih sayang Allah di dunia. Di dunia kasih sayang Allah, Allah tak berikan nikmat rezeki, makan, hidup dan segala macam meskipun mereka itu kafir. Meskipun mereka itu ahli maksiat. Meskipun mereka itu mengerjakan kemungkaran. Tidak taat, tidak patuh. Rahmannya Allah, Allah kasih ke dia. Nah, kita nggak ada ibadah, nggak taat kepada Allah, nggak patuh kepada Allah, nggak tunduk kepada Allah. Rezeki dapat, itu Rahman. Kita nggak patuh dan tunduk kepada Allah, tapi bisa hidup, Rahman. Kita jauh dengan ibadah, jauh dengan amal saleh, nggak pernah dekat. Yang ada kita kerjakan hanya keburukan-keburukan, kesalahan terus. Tapi rezeki kita berlimpah ruah, Rahman. Gak usah kita masih punya iman. Kafir coba lihat. Kafir itu pernah nyembah Tuhan enggak? Enggak kan? Yang disembah sama si kafir siapa? Makhluk. Bukan Tuhan. Yang disembah si kafir makhluk. Batu makhluk, matahari makhluk, lembu makhluk, salib makhluk. Bukan Allah. Allah kasih enggak rezeki untuk orang itu? Kasih. Allah kasih enggak kesenangan untuk orang itu? Segala nikmat-nikmat meskipun mereka ingkar, tidak meyakini tentang ketauhidan Allah, ahadnya Allah, mengahadkan Allah, mereka tetap dikasih oleh Allah. Itu namanya apa? Rahman. Tapi mereka tidak mendapati Ar-Rahimnya Allah di akhirat. Ar-Rahim itu hanya diperoleh bagi mereka yang mukmin. Ar-Rahim itu hanya didapati oleh mereka yang beriman. Dengan apa? Dengan segala nikmat di dalam surga. Nah, jadi kita berbuat salah. Kadang-kadang ada juga baik. Apakah mungkin kita selalu hidup dalam kesalahan terus? Mulai awal kejadian sampai mati salah terus. Kalau saya yakin itu bukan manusia, iblis. Mulai awal kejadian sampai mati salah terus. Nggak pernah ada baik, bukan manusia. Ada juga dari awal kejadian sampai mati baik terus. Nggak pernah dia salah, bukan manusia, malaikat. Jadi manusia itu punya salah, punya baik. Ketika manusia tersebut punya salah, punya baik, sekarang saya tanya, kira-kira Allah ada nggak ngutusin syariat melalui Rasul terhadap janji Allah yang baik ini balasan, yang jahat ini balasan? Ada nggak kira-kira? Ada, tapi mengapa kita lakukan? Jawabannya, karena kita memiliki iman yang tidak sebenar-benar sempurna. Kita yakin janji Allah, kita percaya Allah akan balas, kita percaya Allah akan hitung semua kebaikan dan keburukan kita. Tapi kenapa kita masih kerjakan? Jawabannya, iman kita itu ada iman, tapi belum kuat. Belum teguh.
Kalau sesungguhnya kita telah beriman dan meyakini sungguh-sungguh kepada Allah, saya rasa tidak ada orang yang mau mencari uang banyak-banyak. Gak ada orang yang buat rumah gede-gede. Orang yang paling takut kepada Allah Rasulullah. Pernah satu hari Rasul duduk bersama sahabat, bersuaralah isi perutnya Rasulullah. Mendidih suara isi perutnya. Sahabat nanya, suara apa itu ya Rasulullah? Suara isi perutku. Saking takutnya Rasulullah, isi perutnya bersuara seperti air mendidih. Kenapa? Karena Rasul kenal Allah. Rasul kenal Allah. Maka Rasul katakan, seandainya kalian melihat seperti aku lihat, sungguh kalian tidak akan banyak ketawa daripada menangis. Mengapa kita hari ini seperti biasa? Ibadah-ibadah, ya seperti hidup biasa. Bukan sungguh-sungguh. Kenapa? Kita kenal, tapi belum terlalu kenal. Jadi kalau sesuatu belum terlalu kita kenal, rasa simpati, rasa perhatian, rasa kita kepada dia, itu belum terlalu kuat. Mengapa? Penyebabnya ilmu tentang iman belum sepenuhnya kita peroleh. Kalau ilmu tentang iman belum sepenuhnya kita dapati, iman kita belum sempurna. Masih iya dan tidak. Buktinya mana? Kalau waktu orang ajak yang salah, kita masih mau ikut. Orang ajak yang baik, kita masih mau ikut. Kalau sungguh-sungguh beriman, bagaimana? Kita akan tahu yang mana Allah suruh, yang mana Allah lah. Nah, saya rasa begitu. Ya. Baik, itu lanjut tentang kita punya waktu beberapa saat lagi. Kita lanjut tentang iman tadi, tentang iman dan beberapa belajar iman. Silakan. Ya, alhamdulillah. Jadi yang dikatakan ilmu tauhid. Apa itu? Ilmu yang membicarakan tentang masalah keyakinan di dalam agama. Keyakinan itu akan kokoh, akan kuat apabila ada padanya pengetahuan tentang ilmu iman. Kemudian faedah daripada ilmu iman atau ilmu tauhid melepaskan diri daripada azab yang ditetapkan atas kafir dan orang yang salah i'tiqad. Ya. Faedah belajar tauhid supaya tidak kekal dalam neraka. Faedah belajar ilmu iman supaya tidak masuk ke dalam neraka. Sekarang saya tanya, neraka yang Allah jadikan itu untuk siapa? Untuk si kafir. Bukan untuk kita. Jangan coba-coba masuk. Jadi neraka itu bukan untuk kita. Siapa kita itu? Yang ada pada dirinya kita itu iman. Oh, kadang ada orang iman masuk neraka bukan karena dia kafir, tetapi karena dia berbuat dosa. Selesai dosa semua dibakar, selesai dosanya semua dihisap, semua selesai, akhirnya keluar. Kenapa keluar? Karena ada padanya iman. Berarti orang beriman tempatnya bukan di dalam neraka. Di mana tempat orang beriman? Surga. Kalau ada orang mukmin masuk neraka bukan karena dia kafir, paham? Tapi karena dosanya. Begitu selesai keluar. Tapi kalau kafir, ya, maka faedah belajar tauhid, manfaat belajar tauhid untuk melepaskan diri daripada azab yang Allah tetapkan atas si kafir. Berarti terjawab, orang yang kagak belajar tauhid walaupun dia beribadah dengan sangat sungguh-sungguh maka bermasalah.
Masalahnya apa? Imannya. Ini kan terjawab. Faedah melepaskan diri daripada azab yang ditetapkan atas kafir. Kenapa kafir Allah tetapkan azab? Karena tidak ada di dalam hati mereka itu sedikit pun iman. Maka timbul pertanyaan, bagaimana dengan iman kita tanpa kita isi dengan pengetahuan? Bagaimana? Ya. Kemudian disambung, dan atas orang yang salah keyakinan. Keyakinan apa yang salah? Keyakinan dia kepada Tuhan, keyakinan dia kepada perbuatan Tuhan yang kadang-kadang bisa menghilangkan imannya. Kalau begitu, faedah belajar ilmu tauhid tidak ada lain untuk melepaskan diri daripada azab yang Allah tetapkan kepada si kafir. Apakah kita akan diazab hari akhirat? Jawabannya tergantung kita ada enggak dosa. Apakah kita akan masuk neraka hari akhirat? Jawabannya, apakah kita bersalah? Kalau masuk neraka dengan karena iman, jawaban tidak. Karena neraka itu bukan untuk orang mukmin, tapi tempat orang mukmin itu adalah surga. Bagaimana? Sudah? Ya, jadi tempat si mukmin tadi bukan di dalam neraka. Cuma ada orang mukmin yang suka masuk ke situ banyak. Banyak, ramai pun nanti. Secara berjamaah juga ada. Secara sendiri-sendiri ada. Ya, mengapa? Karena salah yang ia lakukan. Kita lihat dia mukmin tapi masih berbuat salah seperti cerita tadi. Ya. Adapun hukum belajar ilmu akidah atau ilmu iman adalah di dalam syarak wajib aini. Wajib aini. Bukan wajib kifayah. Fardu ain. Seperti 5 waktu salat. Atas tiap-tiap mukallaf. Hukum belajar ilmu tauhid fardu ain. Hukum ninggalin fardu ain apa? Hukum ninggalin fardu ain haram. Orang melulu meninggalkan yang diperintahkan Allah, maka berdosa. Nah, ini jadi kemungkaran yang kita buat. Enggak mesti dengan sengaja yang lain. Tidak belajar ilmu iman 24 jam berdosa. Kita bertauhid tapi enggak belajar ilmu tauhid 24 jam berdosa. Apabila tauhid kita masih belum kuat. Tauhid kita belum kokoh. Nah, ataupun sudah kokoh, boleh ninggalkan belajar padahal perintah dari ayunan sampai liang lahat. Kalau tidak boleh, bagaimana hukum orang ninggalin? Ya, berarti hukum belajar tauhid wajib ain. Kalau itu wajib ain, apa hukumnya orang yang ninggalin? Nah, orang yang ninggalin tidak belajar tauhid tidak sah jadi wali nikah. Tidak sah jadi wali nikah. Orang yang tidak belajar tauhid tidak sah jadi imam salat. Orang yang tidak belajar tauhid tidak sah jadi khatib Jumat. Orang yang tidak belajar tauhid tidak sah jadi saksi nikah. Kenapa tidak sah? Fasik. Hukum fasik bagaimana? Hukum orang fasik jadi saksi bagaimana? Hukum orang fasik jadi wali nikah bagaimana? Hukum orang fasik jadi imam bagaimana? Hukum orang fasik jadi khatib bagaimana? Apa itu fasik? Ninggalin perintah Allah fasik. Yang suruh kita belajar iman siapa? Allah.
Yang suruh kita belajar tauhid siapa? Allah. Apa hukumnya ninggalin perintah Allah? Fasik. Kalau fasik, bagaimana hukumnya? Berarti belajar ilmu iman fardu'in. Sama seperti hukum 5 waktu salat. Kepada siapa? Atas tiap-tiap mukallaf. Baik ia laki-laki atau perempuan. Walaupun dengan dalil yang singkat atau ijmali. Ya, berarti secara singkat bahwa ini belum masuk isi, ini baru mukaddimah yang saya buka hari ini. Jangan anggapnya ini sudah isi belum. Ya, bagaimana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.